Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ceritakan ini, aku mau ngejelasin tentang transformasi translasi. Tapi sebelum masuk ke transformasi translasi, aku mau ngejelasin sedikit pengertian tentang transformasi geometri. Transformasi yang kita tahu kan pasti tentang perubahan, gak jauh-jauh dari perubahan. Nah, kalau transformasi geometri itu adalah perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, ukuran, dan bentuk itu sendiri. Oke, kita lanjut ke subkonsepnya transformasi geometri. Itu ada translasi atau pergeseran, refleksi atau percerminan, rotasi atau perputaran, diatalasi atau perkalian. Nah, transformasi translasi adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang datar dengan jarak dan arah yang sama. Translasi AB artinya memindahkan titik dengan aturan A satuan ke kanan jika A positif atau A satuan ke kiri jika A negatif, B satuan ke atas jika B positif atau B satuan ke bawah jika B negatif. Oke, kita lanjut. Translasi pada fungsi dan garis. Mencari bayangan pada sebuah garis dan fungsi. Pertama-tama kita ambil titik asal dari sebuah fungsi, misalnya titik x, y. Yang kedua, kita translasikan titik tersebut sehingga diperoleh titik bayangan x aksen dan y aksen. Ketiga, buat persamaan x dalam x aksen dan y dalam y aksen. Empat, substitusikan persamaan x dan y ke dalam fungsi yang diberikan. Oke, kita lanjut. Transformasi translasi pada titik. Bayangan titik A, yaitu x, y, pada translasi AB adalah A aksen, X tambah A, Y tambah B, atau dapat kita tuliskan menjadi seperti ini nih. Titik A yaitu X, Y menjadi A aksen, X tambah A, Y tambah B. Nah, di sini juga ada X, Y tambah AB menjadi X aksen dan Y aksen. Keterangannya ada di sebelah kanan yaitu X, Y sama dengan koordinat titik asal, A sama dengan pergeseran ke kanan yaitu positif, atau ke kiri yaitu negatif, B pergeseran ke atas yaitu positif, atau ke bawah yaitu negatif, X aksen dan Y aksen sama dengan koordinat bayangan titik. Oke, kita lanjut. Dua translasi berurutan. Jika titik A yaitu XY ditranslasikan berurutan oleh T1 sama dengan AB dilanjut oleh T2 yaitu CD, maka berlaku sistem seperti ini, yaitu titik A XY menjadi A aksen, X plus A, Y plus B menjadi A double aksen, X plus A tambah C, dan Y plus B ditambah D. Keterangannya ialah A dan C adalah nilai pergeseran secara horizontal dan BD adalah nilai pergeseran secara vertikal. Di titik A yaitu XY ditranslasikan pada T1 dilanjut T2 menghasilkan X double aksen, Y double aksen dengan rumus X double aksen, Y double aksen sama dengan XY plus AB plus CD sama dengan di satu dalam kurungkan yaitu XY plus AB C ditambah CD. Oke, lanjut. Jadi kita masuk ke contoh soal. Yang pertama itu ada sebuah kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang X plus 1 digeser 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Jika bayangan kurva hasil translasi memotong sumbu Y di titik, kita ambil suatu titik yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang X ditambah 1. Kita misalkan itu Y, X sama Y ya. Dan diketahuinya di sini juga digeser 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Artinya matriks translasinya adalah 2 sama min 1. Kenapa? Karena kan kalau 2 satuan ke kanan itu plus, 1 satuan ke bawah itu min. Jadi 2 plus sama min 1. Jadi di sini nggak ditulis plus, tetap 2 aja. Maka menjadi X aksen, Y aksen sama dengan X, Y plus 2 min 1. Dari persamaan ini kita punya X aksen sama dengan X
plus 2 menjadi X sama dengan X aksen dikurang 2, Y aksen sama dengan Y dikurang 1 menjadi Y sama dengan Y aksen plus 1. Dari persamaan ini kita punya ini, kemudian kita substitusikan persamaan X sama dengan X aksen dikurang 2, Y sama dengan Y aksen plus 1, ke persamaan Y sama dengan X aksen dikurang X plus 1, yang kayak tadi di soal, sehingga polanya jadi seperti ini. Y sama dengan X aksen dikurang X plus 1, Y aksen plus 1 sama dengan X aksen dikurang 2 kuadrat. Ini kita masukin ya. Nih, X-nya itu dari X aksen kurang 2 tuh dari X-nya ini. Tinggal dimasuk-masukin aja. Terus, di sini ada Y aksen ditambah 1 sama dengan X aksen kuadrat kurang 4 X aksen tambah 4 dikurang X aksen tambah 2 tambah 1. Y aksen plus 1 sama dengan X aksen kuadrat dikurang 5 X aksen tambah 7. Di sini ruas kirinya kita substitusikan. Di ruas kirinya juga harus ada min 1, di sini juga harus ada min 1. Jadi Y aksennya sama dengan X aksen kuadrat dikurang 5 X aksen tambah 6. Jadi bayangannya adalah Y sama dengan X aksen dikurang 5X ditambah 6. Kurva ini memotong sumbu Y saat X sama dengan 0, sehingga Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 5 kali 0 tambah 6. Y-nya itu menjadi 6. Jadi, kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X tambah 6 memotong sumbu Y di titik 0,6. Nah, ini jawaban nomor 1. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah titik M yaitu 2 dan 1 digeser sehingga menghasilkan bayangan M aksen yaitu min 1 dan 2 jika titik N 1 dan 0 digeser dengan pergeseran yang sama dengan titik M dan menghasilkan bayangan titik N aksen. Persamaan garis yang dibentuk dari titik M aksen dan N aksen adalah diketahui titik M-nya itu 2 sama 1 digeser sehingga menghasilkan bayangan M aksen yaitu min 1 sama 2. Maka kita punya ini, yaitu X aksen Y aksen sama dengan XY plus AB, dan X aksennya itu jadi min 1, Y aksennya itu jadi 2, sehingga 2 sama 1 tambah AB. Dari persamaan ini kita peroleh min 1 sama dengan 2 tambah A, min 1 dikurang 2 sama dengan 2 tambah A dikurang 2. Jadinya A-nya itu min 3. 2 sama dengan 1 tambah B. 2 dikurang 1 sama dengan 1 tambah B kurang 1. B-nya itu menjadi 1. Nah, jadi matriks translasinya adalah min 3 sama 1. Kemudian titik M digeser dengan matriks translasi 3 sama 1 sehingga kita peroleh bayangannya adalah ini. N aksen sama dengan X aksen dan Y aksen sama dengan 1 sama 0 tambah min 3 sama 1 sama dengan min 2 sama 1. Kita peroleh titik N aksennya itu 2 sama 1, maka persamaan garis melalui titik M aksen dan N aksen adalah ini polanya. Yaitu kita masukin aja Y dikurang Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, Y1-nya tadi kita udah peroleh 2, Y2-nya itu 1, Y1 sama 2 sama dengan X dikurang min dikali min 1, min 2 dikurang min 1. Nah, jadinya Y kurang 2 per 1 sama dengan X plus 1 dikurang 1.
Y dikurang 2 sama dengan X plus 2, Y dikurang 2 plus 2, X sama dengan X plus 1 tambah 2. Y-nya itu jadinya 3 sama 3 X tambah 3. Jadi Jadi persamaan garis yang dibentuk dari titik M aksen dan N aksen adalah Y dikurang X plus 3. Oke. Selesai. Perkenalkan, nama saya Sandika Wilsara Nugraha dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan suatu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cerminan dari titik-titik yang dipindahkan. Ini ada contoh dari refleksi atau pencerminan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari saat berada di depan kaca dan berfoto selfie. Rumus umum refleksi. Pencerminan terhadap sumbu min X, titik bayangannya X, min Y. Pencerminan terhadap sumbu min Y, titik bayangannya min X, Y. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, titik bayangannya Y, X. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, titik bayangannya min Y, min X. Pencerminan terhadap garis X sama dengan H, titik bayangannya 2H dikurang X, Y. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, titik bayangannya X, 2H dikurang Y. Dan ini ada contoh soal yang pertama. Bayangan titik A dengan A min 1,4 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X adalah, jawabannya yaitu apabila titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan titik A adalah A aksen min Y, min X. Jadi bayangan titik A min 1,4 adalah A aksen min 4,1. Dan ini ada contoh soal yang kedua. Bayangan titik 4, min 5 setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1 adalah, jawabannya yaitu diketahui A sama dengan 4, B sama dengan min 5, K sama dengan min 1. Dengan menggunakan refleksi terhadap Y sama dengan K diperoleh hasil sebagai berikut. P aksen A, 2K dikurang B. P aksen 4,2 dikali min 1 dikurang min 5. P aksen 4, min 2 ditambah 5. P aksen 4,3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Riyadi akan menjelaskan dilatasi. Dilatasi dapat dipahami sebagai bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik yang membentuk sebuah bangun. Kita langsung masuk ke rumusnya. Rumus umum dilatasi yaitu dilatasi dengan pusat buka kurung 0,0 tutup kurung dan faktor skala K di buka kurung X, Y tutup kurung. Hasilnya adalah buka kurung KX, KY tutup kurung. Dilatasi dengan pusat buka kurung 0,0 tutup kurung dan faktor skala K buka kurung X, Y tutup kurung. Ya, ini masih soalnya. Buka kurung KX sama dengan K, buka kurung X min A tutup kurung plus A, K buka kurung Y min B tutup kurung plus B tutup kurung. Ya, kita langsung masuk ke contoh dilatasi. Contoh 1, tentukan bayangan titik P tutup kurung 7, min 3 tutup kurung oleh dilatasi buka kurung 1 min 2, 2 tutup kurung 2 tutup kurung. Pembahasannya yaitu A buka kurung X, Y tutup kurung A
buka kurung A plus K buka kurung X min A tutup kurung koma B plus K buka kurung Y min B tutup kurung. Ini langsung ke contoh soal pertama. P buka kurung 7, min 3 tutup kurung. A buka kurung A plus 2 buka kurung 7 min 1 tutup kurung, 2 plus 2 buka kurung min 3 dikurang 2 tutup kurung. A sama dengan buka kurung 1 plus 12, 2 plus buka kurung min 10 tutup kurung. A sama dengan buka kurung 13, min 8 tutup kurung. Ini adalah hasilnya contoh soal pertama. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Tentukan bayangan titik P buka kurung min 2,7 tutup kurung oleh dilatasi buka kurung 0,3 tutup kurung. Pembahasannya yaitu A buka kurung X, Y tutup kurung. A buka kurung KX, KY tutup kurung. P buka kurung min 2,7 tutup kurung. A buka kurung 3 buka kurung min 2 tutup kurung, 3 dikali 7 tutup kurung sama dengan buka kurung min 6,21 tutup kurung. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setu Haji dari kelas 11 IPA 6 ingin menjelaskan transformasi rotasi. Rotasi adalah perputaran pada bidang datar yang ditentukan oleh unsur-unsur berikut. Yang pertama pusat rotasi, yang kedua besar sudut, dan yang ketiga arah rotasi. Jika arah putaran berlawanan arah jarum jam, sudut rotasinya bernilai positif dalam kurung theta. Jika arah putaran searah jarum jam, sudut rotasinya bernilai negatif dalam kurung min theta. Rotasi dengan pusat dalam kurung 0,0 dan sudut putar theta. Titik asal P dalam kurung X, Y dirotasikan sebesar theta dan melalui pusat dalam kurung 0,0 akan menghasilkan bayangan P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Rumus dalam bentuk matriks. X aksen, Y aksen sama dengan cos theta min sin theta, cos theta, X, Y. Contoh soal rotasi. Titik A dirotasikan terhadap titik O dalam kurung 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah putaran jam. Tentukanlah bayangan titik A. Jawabannya adalah X aksen, Y aksen sama dengan 0, min 1, 1, 0 dikali XY sama dengan X1, Y1 sama dengan 0, min 1, 1, 0 dikali 2, 1. X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 2. Jadi bayangan titik A dalam kurung 2,1 oleh rotasi terhadap titik O dalam kurung 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah putaran jam adalah A aksen dalam kurung min 1,2. Contoh soal rotasi yang nomor 2. Titik B dalam kurung 5, min 1 dirotasikan terhadap titik P dalam kurung 2,3 sejauh 90 derajat searah putaran jam. Tentukanlah bayangan titik B tersebut. Jawabannya adalah X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, min 1, 0 dikali X min A, Y min B ditambah AB. X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, min 1, 0 dikali 5 min 2, min 1, min 3 ditambah 2, 3. X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, min 1, 0 dikali 3 min 4 ditambah 2, 3. X aksen, Y aksen sama dengan min 4, min 3 ditambah 2, 3. X aksen, Y aksen sama dengan min 2, 0. Jadi, koordinat bayangan titik B dalam kurung 5, min 1 oleh rotasi terhadap titik P dalam kurung 2,3 sejauh 90 derajat searah putaran jam adalah B aksen dalam kurung min 3,0.